bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Selang beberapa hari, sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil dibicarakan kuasa, kuasa Yesus, kuasa Anak Manusia, berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Peristiwanya 4 orang mengusung seorang lumpuh dan berusaha mereka membawa sedekat mungkin kepada Tuhan Yesus. Karena lewat pintu tidak bisa, karena orang berjubel, orang banyak berada di depan pintu. Maka mereka membuka atap rumah, kemudian menurunkan seorang lumpuh ini dengan tilamnya di hadapan Tuhan Yesus. Akhirnya orang lumpuh ini kan berada dekat dengan Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus melihat iman mereka.
namun tidak langsung ya menyembuhkan fisiknya, namun Tuhan menyembuhkan jiwanya ya dengan memberi pengampunan. Anakku, dosamu sudah diampuni. Dan hal ini menimbulkan persoalan bagi ahli-ahli kitab. Ya berpikir dalam hati ya. Dan Yesus dituduh ya menghujat Allah. Dan Tuhan Yesus punya kemampuan ya membaca hati mereka ya. Tentu ini hanya kemampuan yang dimiliki Allah ya, membaca hati manusia ya, apa yang tersimpan dalam hati manusia. Dan Tuhan Yesus ya, ini membaca hati mereka ya, yang berpikir demikian ya. Kemudian lebih lanjut mengatakan bahwa anak manusia ya berkuasa mengampuni dosa ya di dunia ini. Kemudian Tuhan Yesus ya menyembuhkan seorang lumpuh ini dengan sabdanya, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ya, ke rumahmu. Dan seketika orang lumpuh ini sembuh dan berjalan. Dan peristiwa ini menimbulkan ya, takjub bagi mereka yang menyaksikan, dan mereka memuliakan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Markus ya, penginjil menempatkan penyembuhan ya, seorang lumpuh dan kuasa Yesus ya mengampuni manusia ditempatkan pada awal Injilnya. Tentu ini ada maksudnya ya. Markus mau menunjukkan bahwa kebutuhan untuk mengalami pengampunan Allah itu sangat penting. Ini yang mau dikatakan penginjil Markus kepada kita para pembacanya ya, para pendengarnya, bahwa kebutuhan untuk mengalami pengampunan Allah itu penting ya, sangat penting. Baik bagi para murid zaman perdana ya, maupun para murid ya, Tuhan Yesus ya, sepanjang masa, termasuk ya, kepada kita ya saat ini, bahwa mengalami pengampunan Allah itu ya begitu penting. Ya, karena baptis dan juga sakramen tobat yang kita terima, setiap kali kita menerima sakramen tobat, kita menerima ya belas kasih Allah, ya, menerima ya pengampunannya. Ini rahmat yang sungguh luar biasa, sakramen baptis dan juga sakramen tobat yang kita terima ya, kita diampuni ya dosa-dosa kita diperdamaikan ya kembali ya dengan Allah dan sesama kita. Kita yang telah mengampuni pengampunan Allah ya, sebagaimana diajarkan Tuhan Yesus, kita mempunyai kewajiban ya untuk meneruskan ya pengampunan Allah ini ya kepada sesama kita. Ya, kita harus mengampuni sesama kita ya, saling mengampuni.
Dan dalam doa Bapa kami dan juga ajaran Tuhan Yesus ditekankan, kalau kita ya tidak mengampuni sesama kita, maka dosa-dosa kita pun ya tidak akan diampuni. Pengampunan yang diberikan Allah ditarik ya, kembali ya, kalau kita tidak saling mengampuni ya dalam hidup kita. Ajaran ini sebagaimana ya ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam sabdanya. Kita mempunyai kewajiban ya untuk saling mengampuni, meneruskan ya pengampunan Allah. Maka dendam kesumat itu ya dalam ajaran Katolik ya tidak ada, namun ada yang masih ya berpahaman demikian atau mempertahankan ya tidak akan mengampuni sampai mati. Itu ada orang yang berkata demikian ya, maka ya dosanya ya tidak akan diampuni oleh Allah sampai digawa mati. Maka saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana juga diajarkan dalam sabda ini, bahwa mengampuni seseorang itu ya menyembuhkan mereka. Sebenarnya tidak hanya menyembuhkan yang kita ampuni, namun kita pun juga disembuhkan ya. Sehingga tidak ada dendam, tidak ada sebagainya ya. Maka sebagaimana ditekankan dalam sabda ini, bahwa mengampuni seseorang itu juga menyembuhkan diri kita maupun yang kita ampuni sendiri. Untuk itu marilah ya dalam hidup ini ya kita yang telah menerima belas kasih Allah, ya, menerima pengampunan dari Allah, maka hendaknya kita juga saling mengampuni ya dalam hidup kita kepada sesama kita yang bersalah. Karena dengan demikian ya, pengampunan Allah ya itu menjadi ya, nyata ya, dan tidak akan ditarik kalau kita tidak mau mengampuni.